semua telah kami rangkum untuk Anda dalam Six Fox News. Bersama saya Najma Filjana Novendi. Saat ini saya membawa berita mengenai SDGs Desa nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Penanganan iklim di desa sesuai dengan SDGs melibatkan berbagai upaya seperti mempromosikan tindakan perlindungan lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di tingkat lokal, termasuk di desa. Ini mencakup upaya-upaya seperti adaptasi, mitigasi, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Langkah-langkah untuk mencapai SDGs dalam penanganan iklim di desa mencakup penggunaan energi terbarukan, pendidikan masyarakat tentang dampak perubahan iklim, praktik pertanian berkelanjutan, manajemen sumber daya alam yang bijaksana, dan peningkatan infrastruktur yang ramah lingkungan. Melalui implementasi SDGs diharapkan desa-desa dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Lantas bagaimanakah penanganan desa di sekitar kita? Saat ini rekan saya Muhammad Zahran sedang berada di desa Caringin untuk mengetahui implementasi SDGs penanganan iklim di desa tersebut. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Zahran di lokasi. Ya, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Marfudin selaku Kepala Desa di Desa Caringin ini. Sebelumnya terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk wawancara SDGs nomor 13. Menurut Bapak, mengapa penting bagi kita untuk peduli terhadap perubahan iklim ini, Pak? Pertama-tama ya, mengapa penting kaitan perubahan iklim ini sesuai dengan program pemerintah SDGs. SDGs itu adalah Sustainable Development Goal, itu artinya pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya kita sangat penting sekali dengan itu selama hayat masih di kandung badan, ya, kemudian selama manusia itu hidup, tentunya iklim sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya iklim, terutama udara di sekitar kita, yang harus kita perbaiki, ataupun kita harus dikembangkan bagaimana caranya supaya iklim yang berada di desa kita khususnya, umumnya di dunia ini, iklim harus sesuai dengan standar yang ada. Kemudian bagaimana perubahan iklim ini telah mempengaruhi desa akhir-akhir ini, Pak? Salah satunya kemarin adalah kemarau panjang, kemudian gundulnya hutan, itu salah satu yang menjadi dampak terhadap perubahan iklim. Kemudian juga udara, polusi udara dari kendaraan itu juga sangat mempengaruhi sekali terhadap iklim. Kemudian dampak yang paling signifikan dari perubahan iklim ini apa, Pak? Yang paling signifikan itu adalah dari hutan yang gundul dan dari pencemaran kendaraan. Kemudian apakah sudah ada penanganan yang dilakukan, Pak? Alhamdulillah untuk di Desa Caringin, kami bersama warga masyarakat jadi diwajibkan ketika ada hutan yang gundul segera menanam tanaman yang sifatnya itu tegakan, ya. Jadi seperti tanaman-tanaman yang jangka panjang, gitu, ataupun buah-buahan, ataupun yang menyerap air, gitu ya. Tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan air semacam pohon beringin, gitu, pohon no dan sebagainya lah, banyak lah. Mungkin itu ya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama narasumber kedua, yaitu Pak Suryana sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Caringin. Selamat siang Bapak, saya ingin berbicara dengan Bapak mengenai bagaimana masyarakat sekitar terlibat dalam penanganan perubahan iklim di Desa Caringin ini, Pak. Seperti yang kita lihat dan rasakan sendiri,
iklim saat ini berubah dari hujan ke panas ya Pak. Iya, Menurut Bapak bagaimana perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Pak? memang pada dasarnya ada beberapa hal yang menjadikan perubahan tadi seperti mungkin dapat dirasakan dalam bidang kesehatan. Masyarakat kan kadang-kadang ada yang dari perubahan panas atau dari one ke perubahan yang lainnya, sehingga terjadi adanya penyakit seperti flu, pilek ya yang dirasakan. Kemudian menurut Bapak apakah desa sudah memberikan penanganan yang cukup baik? Alhamdulillah desa juga sudah memberikan penanganan yang cukup baik terhadap perubahan tersebut dengan memberikan beberapa kegiatan, utamanya kegiatan yang bergerak di bidang penanaman pohon ya, sehingga masyarakat selain dapat merasakan manfaat dari perubahan itu, juga manfaat yang lain akan ditimbulkan seperti manfaat-manfaat yang bisa kelak di masa depan dan bisa dipetik oleh anak cucunya sendiri. Kemudian bagaimana masyarakat menyikapi perubahan iklim ini Pak? Mungkin untuk masyarakat juga menyikapi masalah ini, banyak hal yang disikapi oleh masyarakat, terutama masyarakat mengatasi permasalahan ini yaitu dengan menggunakan pola hidup yaitu bersih, sehingga tidak terjadi di lingkungan, terutama sampah-sampah yang banyak berserakan itu kan banyak dibersihkan oleh masyarakat. Bapak terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Baik Najma dan pemirsa, itu saja yang saya dapat sampaikan dari Desa Caringin. Kembali ke studio. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan berita ini. Saya Najma Filjana Novendi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.